Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda dan keluarga yang ada di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekan lalu kita telah belajar mengenai jangka sorong, mikrometer sekrup, dan konversi satuan. Pada hari ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang ciri-ciri benda tak hidup dan makhluk hidup. Pada bab 2 kita akan belajar mengenai benda tak hidup dan makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, klasifikasi dikotom, dan kunci determinasi, dan terakhir klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menggolongkan benda-benda di lingkungan sekitar sebagai benda tak hidup atau makhluk hidup dengan benar. Yang kedua, mengenali ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Baik, pada bab 1 kita telah belajar mengenai segala sesuatu atau semua benda yang ada di alam sekitar kita terdiri atas 2 komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik itu terdiri dari benda tak hidup atau benda mati. Lalu komponen biotik yaitu terdiri dari benda hidup atau makhluk hidup. Benda tak hidup memiliki ciri-ciri tidak bernapas, tidak beradaptasi, tidak berkembang biak, tidak bergerak sendiri, dan lain-lain. Biasanya benda tak hidup ini disebut dengan zat. Zat ini terbagi atas 3, yaitu zat padat, cair, dan gas. Sekarang coba perhatikan gambar. Manakah yang termasuk benda tak hidup atau benda mati? Ya, benar, ada matahari, awan, udara, tanah, batu, air, rumah, dan mobil. Semua itu merupakan benda tak hidup. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, bernafas, makan dan minum, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, berkembang biak, dan mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Ciri yang pertama adalah bergerak. Gerakan pada makhluk hidup yang paling mudah untuk kita amati adalah pada manusia dan hewan, karena gerak pada manusia dan hewan merupakan gerak aktif dan mudah berpindah tempat. Berbeda dengan tumbuhan, geraknya yaitu pasif, pergerakannya juga lambat. Contohnya pada manusia, manusia bisa berjalan, berlari, melompat, berenang, dan melakukan aktivitas lainnya. Pada hewan, hewan juga bisa berjalan, berlari, terbang, berenang, dan lain-lain. Pada tumbuhan bisa dilihat pada tumbuhan putri malu, yang apabila daunnya kita sentuh, maka dia akan menutup daunnya. Ciri yang kedua adalah bernapas. Bernapas adalah proses mengambil udara yang banyak mengandung oksigen dan mengeluarkan zat sisa, yaitu berupa karbon dioksida dan uap air. Oksigen yang diambil digunakan untuk membakar atau mengoksidasi makanan. Hasil oksidasi makanan adalah energi atau tenaga yang digunakan makhluk hidup untuk melakukan berbagai aktivitas hidupnya, misalnya bergerak. Untuk bernapas, makhluk hidup dilengkapi dengan organ-organ pernapasan, seperti manusia dan hewan. Berbeda dengan proses pernapasan pada manusia dan hewan, tumbuhan sulit untuk diamati bagaimana proses pernapasannya. Umumnya tumbuhan mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui lubang-lubang kecil pada permukaan daun yang disebut mulut daun atau stomata. Sebagian besar stomata terletak di permukaan bawah daun. Hal ini dapat dilihat pada mikroskop. Ciri yang ketiga adalah makan dan minum. Makhluk hidup membutuhkan makan dan minum untuk mempertahankan hidupnya, yaitu untuk tumbuh dan berkembang, serta berenergi untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
Ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya pada manusia, dari janin, berubah menjadi bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Ciri yang kelima adalah peka terhadap rangsangan. Apabila kita tidak sengaja menyentuh api, maka tangan kita akan segera menghindar dari api tersebut. Itu merupakan kita sebagai manusia memiliki peka terhadap rangsangan, karena kita memiliki kulit, yaitu indera. Jadi, selain indera kulit, ada mata sebagai penglihatan, kemudian telinga sebagai pendengar, ada lidah sebagai pengecap, dan hidung sebagai indera pembau. Begitu juga dengan hewan. Hewan juga memiliki kepekaan terhadap rangsangan dari luar. Seperti hewan kucing, apabila kalian panggil, maka dia akan datang. Lalu ada cacing yang akan menghindari dari rangsangan cahaya matahari. Dan ada juga seperti ulat kaki seribu yang akan melingkar apabila kita sentuh. Kemudian siput yang akan masuk ke dalam cangkangnya apabila kita sentuh. Bagaimana dengan tumbuhan? Meskipun tidak mempunyai indera, tumbuhan juga peka terhadap rangsangan. Salah satu contohnya ada pada bunga putri malu yang akan menutup daunnya apabila terkena sentuhan atau getaran. Ciri yang keenam adalah berkembang biak. Perkembangbiakan makhluk hidup dibedakan menjadi dua jenis, yaitu secara generatif atau kawin dan secara vegetatif atau tak kawin. Ciri yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Zat-zat sisa harus dikeluarkan karena jika tidak dikeluarkan dapat meracuni tubuh, dapat mengganggu kesehatan atau bahkan membahayakan jiwa. Proses pengeluaran zat-zat sisa tersebut disebut ekskresi. Pada manusia, contoh ekskresi adalah mengeluarkan keringat, mengeluarkan urin atau kencing. Kemudian pada saat bernapas kita mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Hewan dan tumbuhan juga mengeluarkan zat-zat sisa. Pengeluaran zat-zat sisa pada hewan bertulang belakang hampir sama dengan manusia. Dan tumbuhan mengeluarkan zat-zat sisanya yaitu karbon dioksida dan uap air melalui stomata dan lentisel. Bagaimana? Sudah mengerti belum tentang ciri-ciri makhluk hidup? Nah, sekarang coba perhatikan gambar. Manakah yang termasuk makhluk hidup? Ya, ada manusia, sapi, kelinci, pohon, dan rumput. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.